Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin matika marrahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini pada kegiatan daurah Ramadan yang membaca kitab Risalah Ramadan sekaligus pengijazahan kitab tersebut, yang dimana direncanakan kegiatan kita ini kita laksanakan selama 2 malam. Malam ini insyaallah kita akan membahas pembahasan seputar fikih puasa, dan insyaallah besok malam kita akan membahas pembahasan seputar semisal fidyah dan zakat fitrah. Untuk kajian besok itu sangat penting untuk kita hadiri, wabil khusus para pengurus PKM atau panitia atau amil zakat. Nah, itu besok. Kalau malam ini untuk masyarakat umum, tapi perlu juga kita sama-sama untuk pelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Yang sama kita muliakan dan hormati, wabil khusus Sahibul Majelis Ta'lim Al-Fatih Al-Fadil Al-Ustadz Ferry Sabtadi Putra beserta para anggota-anggota dari Majelis Ta'lim Al-Fatih atau pengurus, kemudian ustadz-ustadz, tuan-tuan guru, muallim-muallimah, jamaah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kitab yang akan kita baca berjudul Risalah Ramadan. Sengaja ditulis kitab ini dengan bahasa aksara Arab Melayu atau kitab Jawi atau kitab Arab Melayu supaya bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena notabene-nya orang-orang di Medan, Pakam dan sekitarnya, dari Serdang, Sirgi, hampir mayoritas kalau ngaji kitab berbahasa Arab Melayu. Kenapa? Karena memang sudah tradisi dari para ulama kita. Jadi kitab ini sebenarnya rangkuman, ya, kitab yang sebenarnya namanya Fiqhus Siyam, karya saya juga, itu hampir 200 halaman. Terlampau tebal, jadi saya rangkum dari kitab Fiqhus Siyam itu, saya rangkum, saya ambil bahasan-bahasan yang penting-pentingnya. Maka saya beri nama kitabnya Risalah Ramadan dengan bahasa Arab Melayu. Nanti kalau pakai kitab kuning, pakai bahasa Arab kan penikmatnya terbatas. Ada yang bahasa Arab juga, tapi penikmatnya terbatas. Kalau ini hampir kita insya Allah bisa membacanya, walau kita tidak lulusan pondok pesantren. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, langsung saja kita mulai daurah fikih Ramadan seputar permasalahan puasa, zakat fitrah dan hukum-hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dari halaman kedua. Jadi karena waktu kita terbatas, tidak semuanya nanti kita baca.
Ya, saya akan baca yang menurut saya penting dan memang sering terjadi. Jadi yang nggak dibaca berarti itu dibaca sendiri, ya. Yang mana nanti ada yang tidak terbaca itu dibaca sendiri di rumah, insya Allah bisa dipahami. Kita mulai dari halaman kedua, paragraf terakhir. Arti puasa pada lugot. Nah, dari situ jumpa Bu, nampak buka kitabnya ya. Yang ada kitabnya, yang nggak ada dengerin, kalau ada bawa catatan dicatat. Arti puasa pada lugot. Definisi puasa menurut bahasa yaitu imsak, menahan diri daripada barang sesuatu. Nah, jadi puasa itu apa? Definisinya menurut bahasa. Definisi puasa menurut bahasa adalah menahan. Al-imsaku, imsak, menahan. Menahan diri dari segala sesuatu. Itu adalah definisi puasa menurut bahasa. Ya, misalnya menahan apa sajalah pokoknya. Ya. Kenapa kok diem aja lagi menahan? Menahan apa? Menahan sakit perut misalnya. Itu puasa juga namanya, tapi secara bahasa. Gitu. Kok diem aja sih nggak ngomong? Iya lagi menahan. Menahan apa? Menahan berbicara. Itu juga puasa secara bahasa. Tapi yang kita maksud bukan itu. Ya, puasa yang kita maksud bukan puasa menurut lugot atau menurut bahasa, bukan itu. Dan arti puasa pada syarak, inilah yang dimaksud puasa di bulan Ramadan itu, ini definisinya. Nah, yang ada kitabnya boleh dibariskan. Nah, jadi kitab ini nanti kalau sekiranya ada yang mau ceramah-ceramah tentang puasa, ya bawa kitab ini aja cukup. Ya, dia kecil tapi cabai rawit, kecil-kecil cabai rawit. Di dalamnya dibahas yang jarang dibahas di dalam kitab-kitab fikih secara umum. Nah, jadi ini bisa jadikan pedoman. Makanya yang punya kitabnya, kalau sekiranya ada tulisan Arabnya, saya baca nanti dibariskan. Contohnya ini. Dan arti puasa pada syarak, al-imsaku, dibarisin. Al-imsaku an jami'il muftirati al-hissiyati wal ma'nawiyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusatin. Nah, itu Arabnya ya, definisi secara Arabnya. Artinya menahan diri daripada yang membatalkan puasa atas pihak zahir dan batin, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat tertentu. Di halaman 3, adapun yang membatalkan atas pihak zahir itu sesuatu yang membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa, dan wajib pula mengqadha puasa, seperti makan, minum dan lain daripada itu. Dan yang membatalkan puasa itu atas pihak batin, yaitu tiada membatalkan atas pihak zahir dan tiada wajib mengqadha karenanya, akan tetapi menghilangkan pahala puasa seperti berkata dusta, ghibah, namimah dan lain sebagainya. Nah gini, definisi puasa menurut syarak atau menurut syariat. Puasa itu adalah al-imsaku an jami'il muftiratil hissiyati wal ma'nawiyati, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Nah, menahan dari yang membatalkan puasa. Secara umum yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Membatalkan puasa secara hissi dan membatalkan puasa secara maknawi. Apa-apa saja yang membatalkan puasa, Ustaz? Yang membatalkan puasa ada dua secara umum, yaitu membatalkan puasa secara hissi dan membatalkan puasa secara maknawi. Nah, apa yang dimaksud dengan membatalkan puasa secara hissi? Ya, membatalkan puasa secara hissi yaitu seperti contohnya makan, minum. Nah, itulah yang kita tahu kan. Makan batal nggak puasa?
batal, minum batal, jima batal di siang Ramadan, dan yang lain daripada itu. Nah, contoh-contoh tersebut, makan, minum membatalkan puasa, yang tergolong membatalkan puasa secara hissi. Maka membatalkan puasa secara hissi, orang yang batal puasanya secara hissi, ada 3 hal yang dia tanggung. Yang pertama, puasanya batal. Ya jelas puasanya batal, makan minum puasanya batal. Yang kedua, kalau dilakukannya dengan sengaja, maka dia berdosa. Makan minum dengan sengaja di siang Ramadan, maka dia berdosa. Ya. Jadi orang yang puasanya batal secara hissi karena sebab makan dan minum di siang Ramadan, ada 3 kewajiban yang harus dia tanggung. Yang pertama tadi, puasanya dihukumi batal. Ya puasanya batal, makan minum siang Ramadan puasanya batal. Nah yang kedua, ya, apabila dilakukan dengan sengaja, makan minum di siang Ramadan dengan sengaja, dia berdosa, maka pahalanya hilang. Ya, karena puasanya batal, ya pahalanya sudah hilang. Nah yang ketiga yang wajib dia tanggung adalah dia wajib mengqadha puasanya. Nah itu yang dimaksud dengan membatalkan puasa secara hissi. Kemudian kedua, membatalkan puasa secara maknawi. Contohnya, ya, membatalkan puasa secara maknawi maksudnya, ya, pahala-pahala puasa yang dia lakukan itu dia anggap hilang, bisa menghilangkan pahala puasa. Semisalnya gibah, puasa-puasa kok menggibahi orang, ya, puasa-puasa matanya jelalatan, ya, puasa-puasa berkata dusta dan lain sebagainya. Kesimpulannya gini, puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan minum saja Bapak Ibu, bukan hanya sebatas menahan rasa lapar dan rasa dahaga saja. Akan tetapi orang yang berpuasa juga dituntut untuk menahan jawarihnya, menahan seluruh anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita puasa, kita menahan dari lapar dan rasa haus. Selain itu kita jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi Allah. Misalnya gibah, puasa-puasa tapi menceritakan keburukan orang, puasa-puasa tapi, ya, menceritakan kejelekan orang, mengata-ngatai orang. Nah itu bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya tadi saya katakan, puasa itu bukan sebatas menahan lapar dan haus saja, tapi kita juga harus menjaga seluruh anggota kita. Lisan kita jaga, pandangan mata kita jaga. Puasa-puasa jangan matanya jelalatan, puasa-puasa jangan memandang, melihat, ya, sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Kemudian puasa-puasa jaga pendengaran, jaga telinga, jangan sampai telinganya digunakan untuk mendengarkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak layak untuk didengarkan. Seperti apa contohnya? Misal ada orang ngegibah, ya, ada orang kumpul-kumpul tapi kumpulannya gibah, ceritain aib orang. Lantas kita datang sampirin perkumpulan itu, kita pun asik dengerin orang menceritakan aib orang lain. Lantas, ya, Bu, Ibu ngapain di situ? Nggak ada Pak Ustadz. Loh tapi itu kumpulan-kumpulan orang lagi gibah. Iya Pak Ustadz, saya nggak ikut gibah kok. Loh lantas Ibu ngapain di situ ikut kumpul-kumpul? Iya, saya cuma dengerin doang Ustadz, saya nggak ikut ngegibah kok. Swear katanya, ya. Tapi ngapain di situ? Iya, saya cuma dengerin aja Pak Ustadz. Dengerin orang ngegibah dengan gibah sama dosanya. Sekalian aja ikut gibah juga sekalian. Nah, itu maksudnya, ya, puasa-puasa jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi Allah.
Puasa-puasa jangan sampai memandang ya sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Puasa-puasa jangan sampai mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak layak untuk didengar. Ya, selain itu apa? Jaga tangan kita, jangan mengambil hak orang lain. Jaga langkah kaki kita, jangan sampai langkah kaki kita menuju ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Nah, itu dia. Jadi kita paham deh bahwasanya ternyata puasa bukan sebatas menahan lapar dan haus saja. Ternyata ya, ada makna puasa yang lebih daripada itu, yaitu kita dituntut juga untuk menahan seluruh anggota kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini kan, mungkin selama ini puasa-puasa yang kita lakukan, saban tahun kita puasa, tapi puasanya gitu-gitu saja, nggak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Ya puasanya cuma sebatas menahan lapar dan haus saja. Mulut, lisan nggak dijaga, mata nggak dijaga, pendengaran tidak dijaga. Maka itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam kitab beliau Musnad Ahmad ibn Hanbal. Banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan rasa lapar dan rasa dahaga saja. Nah, artinya udah masuk nih ke otak kita nih. Oh, berarti puasa bukan sebatas menahan lapar dan haus saja. Ya. Walhasil nanti bulan Ramadan kita puasa, kita mulai wanti-wanti, jangan ngomong yang nggak bener, gitu. Ya, jaga pandangan, jangan memandang sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Jangan mendengarkan sesuatu pendengaran, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak layak untuk didengar. Akhirnya kita bukan lagi sebatas menahan lapar dan haus saja, tapi kita pun sudah berusaha untuk menjaga anggota kita, anggota tubuh kita agar tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, coba nilai, kira-kira kalau puasanya kayak gini, meningkat nggak kualitas puasanya? Meningkat nggak, Bu? Meningkat. Dulu cuma puasa sebatas menahan lapar dan haus saja. Setelah ikut ngaji, ikut daurah, kita paham. Ya, ternyata puasa bukan sebatas menahan lapar dan dahaga. Nah, itu yang dikatakan Nabi. Banyak orang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apapun dari puasa mereka, melainkan rasa lapar dan dahaga saja. Kan rugi. Udah nahan lapar, nahan haus, dari subuh sampai maghrib. Ternyata nggak dapat apa-apa. Cuma gara-gara apa? Nggak bisa jaga lisan. Ustadz, gimana kalau memang orangnya ceplos-ceplos kalau bicara? Ya, ceplos-ceplos kalau ngomong, kalau bicara ceplos-ceplos. Hati-hati. Ya, itu kebiasaan buruk. Ya, kenapa kebiasaan buruk? Ceplos-ceplosnya kita di dalam berbicara, nyakitin hati orang lain, itu adalah kebiasaan buruk. Kenapa? Apa yang keluar daripada lisan kita itu adalah menjadi gambaran apa yang ada di dalam batin kita. Itu gambaran batin. Kalau yang diucapkan, yang keluar dari lisan adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, sering menyakiti hati orang lain dengan sebab lisannya, itu pertanda kotornya batin dan hatinya. Jadi jangan seneng kalau kita termasuk orang yang ngomong ceplos-ceplos. Ceplos-ceplos kalau untuk yang bener nggak apa-apa. Ini ceplos-ceplos tapi nyakitin hati orang lain, hati-hati. Nah, jadi itulah definisi puasa yang dimaksud menahan diri dari yang membatalkan secara maknawi. Nah, perbedaannya gini. Membatalkan puasa secara hissi dengan membatalkan puasa secara maknawi. Apa bedanya? Membatalkan puasa secara hissi ada 3 hal kewajiban yang ditanggungnya. Pertama, puasanya secara syariat batal karena dia makan misalnya di siang Ramadan. Kemudian dia berdosa dan menghilangkan pahalanya. Yang ketiga, dia wajib mengqadha puasanya. Ini kalau batalnya secara hissi. Kedua, kalau batalnya secara maknawi,
batal secara maknawi di situ bukan puasanya batal secara syariat, akan tetapi yang batal di situ maksudnya adalah pahala puasanya yang batal. Jadi dalam artian apa? Puasanya secara fikih sah, akan tetapi dia tidak memperoleh pahala. Dan apakah dia wajib mengkodoknya? Tidak wajib. Ya, kesimpulannya, Bapak Ibu, kalau puasa, apapun puasanya, puasa wajib, puasa sunnah, atau apakah jenis puasanya, puasanya jangan sebatas menahan lapar dan haus saja, bukan itu. Ya, tapi juga dituntut untuk menjaga lisan, menjaga matanya, menjaga telinganya, dan menjaga anggota tubuh lainnya. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, ya, puasa itu ada tiga tingkatan orang berpuasa. Yang pertama, puasanya orang awam. Itulah tadi, puasa yang sebatas menahan lapar dan haus saja. Dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga pendengarannya, dan tidak menjaga anggota tubuh lainnya. Itu namanya puasa orang awam. Maka yang jenis ini dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga saja. Nah, rugi nggak kira-kira, Bu? Rugilah, ya, rugi. Nah, yang kedua, puasa orang khusus. Puasa orang khusus itu gimana? Itu tadi, selain dia menahan lapar dan dahaga, dia juga menjaga anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Lisannya dia jaga, mata dia jaga, pendengaran dia jaga, anggota tubuh yang lainnya dia jaga. Nah, itu namanya puasanya orang khusus. Dan sebenar-benar puasa adalah ini, ya. Nah, yang ketiga, puasanya orang khusus yang lebih khusus dari orang khusus. Ini tingkatan paling tinggi nih. Gimana puasanya, Ustadz? Selain menahan lapar dan haus, dia juga menjaga anggota tubuhnya, menjaga lisannya, menjaga matanya. Selain itu apa? Menjaga hatinya daripada selain Allah Ta'ala. Berat untuk yang tiga ini. Buktinya apa? Kalau udah seminggu mau hari raya, belum megang duit, kita masih gelisah. Apalah untuk hari raya nih? Nah, berarti belum sampai puasa yang ketiga nih. Kenapa? Karena masih mikirin dinar, mikirin fulus. Orang puasa yang tingkatan tiga nih nggak mikir-mikir itu lagi dah. Ya, nggak mikir-mikir itu lagi, nggak sibuk mikir ini. Ada kue nggak ada kue, yang penting raya. Ada baju raya nggak ada baju raya, yang penting hari raya. Rumah dicat nggak dicat, tetap hari raya itu. Ya, ini golongan yang paling tinggi nih. Ya, nah, kita jangan ngaku-ngaku nanti puasa. Cemana puasa kau? Ya, menahan lapar haus lah. Puasa orang awam kau tengok aku nih. Selain menahan lapar dan haus, mata aku jaga, hati juga aku jaga. Gimana caranya menjaganya? Menjaga daripada selain Allah Ta'ala, ya. Nah, baik, itu yang pertama. Jadi poin pertama itu adalah definisi puasa, bahwa perlu kita cermati dan kita pahami bahwasanya puasa bukan sebatas menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa juga harus menjaga anggota tubuh kita, lisan kita, mata kita, dan seterusnya. Ya, kenapa? Jangan sampai ya puasa kita nggak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara kita tidak bisa menjaga anggota tubuh kita. Nah, baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Buka di halaman ke-7. Kok lompat-lompat, Ustaz? Ya. Nah, ini ambil yang penting dulu, nanti kalau masih ada waktu baru kita balik ke awal. Ya, itu misalnya di halaman ke-4 ke-5 itu membahas tentang metodologi penetapan 1 Ramadan. Ya. Di Indonesia kan beberapa waktu sering terjadi perbedaan. Ada yang puasa duluan, ada yang belakangan. Ada yang hari raya duluan, ada yang belakangan. Kalau kita ikut puasa yang belakangan, hari rayanya duluan gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Nah, itu ya nanti kita bahas. Ya. Pokoknya kalau kita orang awam ini ditanya orang begini, Ustaz, puasa tanggal 2 apa tanggal 3? Cukup jawabannya sederhana, nggak tahu aku, tunggu aja hasil isbat. Ya, lo kenapa harus tunggu hasil isbat? Karena kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa kalian karena melihat hilal, dan berhari raya kalian karena melihat hilal. Hilal itu tidak terlihat, ya, tidak dapat dilihat kecuali di akhir bulan.
Makanya sidang isbat selalu dilakukan di akhir bulan. Nanti untuk menentukan kapan 1 Ramadan, sidang isbatnya dilakukan di tanggal 29 Sya'ban. Dan untuk menentukan kapan 1 Syawal, kapan hari raya Idul Fitri, sidang isbatnya dilakukan di tanggal 29 Ramadan. Itu memang metodologinya seperti itu. Ya, kenapa? Karena hilal bisa dilihat di akhir-akhir bulan. Makanya sidang isbat dilakukan di akhir-akhir bulan. Maka kita nggak bisa protes. Entah apa kerja Menteri Agama, entah apa Depak. Di situ mau puasa, di situ baru sibuk sidang isbat. Di situ mau hari raya, di situ baru sidang isbat. Maunya seminggu-seminggu sebelum puasa atau seminggu-seminggu sebelum hari raya, sidang isbatnya di situlah dibuat. Ini di situ mau hari raya, sibuk orang di situ sidang isbat. Awak udah masak lontong, masak rendang, ketupat, nggak jadi hari raya. Itulah makan gaji buta aja orang itu katanya. Awak aja merepet aja kerjanya, tapi nggak tahu metodologinya. Ya, hilal nggak bisa dilihat ibu-ibu kecuali di akhir bulan. Sekarang bisa nggak kita tentukan kapan puasa, tanggal 2 atau tanggal 3? Nggak bisa, karena hilal belum terlihat pada waktu sekarang. Ya, karena perintah Nabi, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat hilal. Kan jelas, hilal nggak akan terlihat kecuali di akhir bulan. Jadi kalau ada yang bisa menetapkan puasa sekarang ini, udah tahu orang tuh, puasa Ramadan jatuh di tanggal 2, misalnya hari raya Idul Fitri jatuh di tanggal 3 misalnya, berarti mereka nggak ikut perintah Nabi. Makanya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan, ada di dalam kitab itu di halaman 6, di poin kedua baris kedua. Coba buka di halaman ke-6. Yang poin kedua, tiada boleh mengikut akan hasil isbat golongan tertentu yang berbeza, yaitu yang berbeda dengan hasil isbat sultan atau pemerintah. Demikian juga pada hisab. Demikian disebut di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nah, itu dia jadi panduannya. Kalau ada perbedaan, terjadi perbedaan di dalam menetapkan 1 Ramadan dengan 1 Syawal, ya, ada organisasi tertentu atau golongan tertentu berbeda hasil isbatnya dengan hasil isbat pemerintah, maka kita nggak boleh ikut isbat golongan atau organisasi tersebut. Kita mesti ikut isbat. Kita mesti ikut isbatnya pemerintah. Misalnya ada organisasi tertentu mengatakan puasa jatuh tanggal 2. Sementara hasil isbat pemerintah menetapkan puasa tanggal 3. Mana yang kita ikut? Yang wajib diikut yang tanggal 3. Ya. Demikian halnya Idul Fitri. Organisasi tertentu menyebutkan bahwasanya hari raya Idul Fitri jatuh di tanggal 2 Mei. Kemudian isbat pemerintah menetapkan Idul Fitri jatuh di tanggal 3 Mei. Mana yang kita ikut? Isbatnya pemerintah. Jangan kita mengatakan, Ustadz, selama dia presidennya dan selama dia menteri agamanya, saya nggak mau ikut hasil isbatnya mereka. Nah, maka jawabnya begini, hasil isbat itu tidak bisa disusupi politik apapun. Ya, jadi jangan karena kita misalnya nggak suka dengan pemerintah sampai bawa-bawa hasil isbat. Itu orang bodoh itu. Kenapa? Karena isbat itu berhubungan dengan hilal. Hilal itu mana bisa diremot? Mau siapa presidennya? Remot-remot hilal, nampakkan. Mana bisa? Ya, jadi jangan karena kita tidak suka pemerintah, misalnya nggak cocok dengan menteri agama, jangan kita katakan aku nggak mau ikut hasil isbat pemerintah selama dia presidennya ataupun selama dia menteri agamanya. Ya, itu tidak boleh pola pikir yang semisal itu. Kenapa? Hasil isbat mutlak, ya, itu berhubungan dengan faktor alam, yaitu berhubungan dengan hilal. Nggak ada faktor manusia di situ.
Ya, puasa nggak puasanya tergantung dari saksi-saksi yang melihat hilal. Misalnya ada orang adil mengatakan asyhadu anni ra'aitu hilal. Aku bersaksi demi Allah aku melihat hilal. Ya. Ada dua orang yang bersaksi. Maka tugas pemerintah dalam hal ini Menteri Agama sebatas mengetok palu aja. Karena sudah ada orang yang bersaksi melihat hilal dan sudah disumpah akan saksinya, maka besok kita berpuasa atau berhari raya. Jadi pemerintah sebatas memfasilitasi, bukan pemerintah yang menentukan puasa nggak puasanya. Paham ibu-ibu ya? Ya, wah, Ustadz ini baru tahu aku, rupanya pro 01 rupanya. Enggak, bolak-balik saya katakan, saya nggak suka politik. Ya, saya nggak dukung kubu 01, nggak dukung kubu 02, dan saya pun nggak milih pada waktu kemarin. Bahkan sering saya sampaikan, kalau ada majelis ya disusupi politik ya, sampai kiamat nggak akan pijak lagi majelis itu. Udah saya sumpahkan itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu tadi? Tidak ada unsur politik dalam penetapan hilal. Ya memang, karena urusannya dengan hilal bukan dengan pemerintah. Pemerintah sebatas memfasilitasi terlaksananya sidang isbat. Adapun hasil isbat itu mutlak hasil persaksian dari saksi-saksi yang melihat hilal ataukah tidaknya. Ya, paham ya? Nah, jadi nggak ada itu urusan pemerintah. Jadi nanti misalnya Bu, Pak, misalnya hari raya ditunda, ya, hari raya ditunda. Menurut perhitungan kita besok hari raya, tiba-tiba ditunda. Pernah nggak dulu hari raya ditunda? Pernah. Jangan kita katakan, tengoklah tuh, ya, semenjak dia jadi presiden dan si Fulan jadi menteri agamanya, hari raya orang tuh pun ditunda-tunda sama orang tuh. Memang dajjal kali orang itu. Nauzubillah min zalik. Apa yang kita ucapkan itu kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya. Tengok itu. Kan nampak pemerintah anti-Islam. Kenapa gitu, Wak? Kau tengoklah. Kau lihatlah itu. Hari raya pun bisa disetel-setel sama orang itu katanya. Nah, ini sok bijak tapi kebijaksanaan itu namanya. Terlalu bijak. Nah, ayo kita bersihkan pikiran dan hati kita. Ini mau Ramadan loh. Jangan seuzon sama orang yang kita belum tahu beritanya secara pasti. Terkait hukum-hukum, tanya sama Ustadz. Ada Ustadz Peri, tanya sama tuan-tuan guru kita. Jangan kita buat persepsi-persepsi sendiri. Ya, terkait urusan agama, semua itu udah ada ahlinya. Kalau kita sakit, kita aja nanya sama siapa? Siapa kita tanya? Dokter, kan nggak mungkin kita buat ijtihad sendiri. Ya. Sakit perut, oh ini kalau kau mau tahu obatnya makan walang sangit nih katanya. Nggak bisa. Sakit kita nanya sama sama dokter. Ya. Kendaraan kita rusak, kita nanya sama siapa? Montir. Maka nanya sama hukum agama sama siapa nanyanya? Sama ulama, sama ustadz. Ya, bukan berspekulasi sendiri, menuduh yang tidak-tidak. Nah, itu dia. Baik, kesimpulannya kalau ada yang nanya atau yang bahkan kita bertanya-tanya, sebenarnya kapan sih puasa? Tanggal 2 atau tanggal 3? Nah, kesimpulannya jawabannya tunggu hasil isbat. Kapan sidang isbatnya Ustaz? Tanggal 1 bulan berapa nih Ustaz? Ini bulan berapa? Bulan 3, berarti tanggal 1 April isbatnya. Tunggu aja hasil isbat nanti. Kalau sekiranya di tanggal 1 April hilal terlihat di beberapa daerah, ya, maka itu bisa dipastikan tanggal 2-nya puasa. Tapi kalau semisalnya hilal tidak kelihatan karena sebab mendung, maka bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari, maka puasanya dilaksanakan di tanggal 3. Udah paham ibu-ibu ya? Jangan marah-marah nggak menentu lagi nanti. Kalau terjadi hal-hal semisalnya yang tidak kita inginkan, yaitu ditundanya hari raya ataupun puasa. Oh tapi kan gini Ustaz. Wah bandel nih, model jamaah ngerengkel kalau kata orang Jawa, nggak bisa dikasih tahu. Tapi kan gini Ustaz. Ya kenapa Pak? Di Arab Saudi itu udah hari raya. Gitu. Di Arab Saudi itu udah hari raya. Kenapa di Indonesia kita belum hari raya? Bukankah Islam itu lahirnya di Arab Saudi? Harusnya kita ikut Arab Saudi, bukan ikut ya pemerintah. Dablek kalau kata orang Jawa.
Gini, dalam kajian fikih ada nama istilahnya matla. Matla itu apa? Tempat terbitnya hilal. Nah, antara matla satu daerah itu berbeda matlanya dengan daerah yang lain. Di halaman 5 itu ada itu. Ya, di paragraf kedua. Di halaman 5 tentang matla. Nah, saya nggak bacakan, saya jelaskan supaya agak singkat. Matla, tempat terbitnya hilal Indonesia, tentu jelas berbeda dengan matla di Arab Saudi. Perbedaannya aja udah berapa jam Ustaz? Ustaz sering umroh 4 jam ya, kadang 5 jam, kadang 4 jam. Perbedaan waktunya aja sudah sangat jauh antara Indonesia dengan Arab Saudi. Yang duluan Indonesia Ustaz ya, 4 jam perbandingan waktunya. Jadi ketika di Indonesia sidang isbat mendung di mana-mana, berarti hilal nggak nampak kan gitu. Berdasarkan perintah Nabi, ada di halaman 4 ada hadisnya, fa in ghamma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina. Kata Nabi, kalau cuaca mendung, hilal nggak nampak, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Di Indonesia mendung, hilal nggak nampak. Akhirnya diketok palu sama ketika sidang isbat oleh pemerintah bahwasanya besok ya masih berpuasa. Kita nggak jadi hari raya karena di berbagai daerah hilal tidak terlihat disebabkan karena cuaca buruk. Tiba-tiba isbat di Arab Saudi, cuaca di sana cerah, hilal nampak, otomatis hari raya nggak di Arab Saudi? Hari raya ya. Nah, lantas kita yang di Indonesia nuduh yang macam-macam. Ya kan Pak Ustadz, Islam lahir di Mekah, di Arab Saudi. Harusnya kita ikut Arab Saudi, bukan ikut pemerintah. Maka saya jawab, yang di Arab Saudi yang lahir bukan Islam aja. Abu Jahal, Abu Lahab juga lahirnya di sana. Mungkin bapak keturunan Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Suka kali protes. Di masa Nabi, di masa para sahabat sering Bapak Ibu terjadi perbedaan seperti itu. Ketika itu Amr bin As di Mesir, Umar bin Khattab di Madinah, pernah terjadi perbedaan hari raya atau puasa Ramadan pada waktu itu? Ya, apakah sahabat saling gontok-gontokan? Enggak, karena mereka orang pinter, bersih pikiran, bersih hati. Kita udah nggak pinter, pikirannya kotor, hatinya kok kotor. Sehingga apa yang kita lakukan? Sebatas bisa menghujat dan menghujat saja, tanpa mau belajar. Ya. Jadi nggak bisa Bapak Ibu disamakan antara Indonesia dengan Arab Saudi, itu nggak bisa disamakan. Kenapa? Matlaknya berbeda antara matlak tempat terbit hilal di Indonesia dengan di Arab Saudi. Kenapa? Perbedaan waktunya sudah sangat jauh. Jadi nanti kalau terjadi yang semisal itu di Arab Saudi sudah hari raya, di Indonesia belum, itu lumrah terjadi. Atau sebaliknya, di Indonesia hari raya, di Arab Saudi tidak jadi hari raya. Karena di Arab Saudi mungkin waktu isbat gantian, mendung di sana, hilal nggak nampak. Jangan kita tuduh Islam di Indonesia ini Islam Nusantara nih, ya, Islam liberal. Kenapa? Kau tengoklah, bisa pula kita hari raya duluan kan? Padahal di Arab Saudi belum hari raya. Yang komentar itu aja dulu waktu Indonesia ya tidak hari raya, Arab Saudi hari raya, dia komplain. Dimajukan hari raya, Arab Saudi belakangan dia juga komplain. Entah apa maunya. Ya, semua salah sama dia. Nah, baik, ya, paham Bu ya? Jadi kan seenggaknya kita bisa merubah apa yang saya sampaikan ini, bisa merubah persepsi kita tentang masalah puasa dan hari raya. Ya, bisa paham kita. Oh, itu hal yang wajar. Ya, jadi ketika ini Ramadan terakhir, udah masak lontong gitu kan, udah masak ketupat, apalagi ya rendang dagingnya segala macam, rupanya isbat menetapkan besok nggak jadi hari raya. Jangan ngamuk-ngamuk nggak jelas ya, udah puasa aja besok. Nanti satu lagi, kalau datang berita ya hilal udah nampak, misalnya kan nggak jadi hari raya, berarti di 30 Ramadan kita masih puasa nggak? Masih puasa. Tiba-tiba siang-siang jam 2 siang hilal udah nampak katanya ya, nah, akhirnya kita buka puasa. Jangan ya. Kejadian tempat saya kemarin yang kejadian apa tuh tadi, lambat atau ditunda hari raya, besoknya kan puasa masih
Tiba-tiba saya pulang dari masjid sholat zuhur, di gang saya orang-orang udah makan siang. Makan siang. Ya, saya pulang dari masjid, ya kok udah pada makan ini. Saya tanya, "Lek, kok wes mangan, Lek? Kok udah makan, Lek?" Loh, sampean nggak tahu tah? Kenapa? Iya, tadi udah ada beritanya dari kawan-kawan disebar di WA, katanya hilal udah nampak. Innalillah, saya katakan. Hilal mana nampak siang-siang? Ya, hilal tuh nampaknya sore-sore dekat mau maghrib. Siang hilal. Kalau pakai teropong, ya itu masih mungkin lah. Tapi itu kan udah tanggal 30 Sya'ban. 30 Ramadan, mana mungkin hilal muncul lagi. Sementara di tanggal 29 aja hilalnya nggak nampak, apalagi tanggal 30. Nah, itu dia. Jadi itu nggak bener. Ustaz, saya termasuk dulu tuh Ustaz kayak gitu. Siang-siang buka, wajib dikodok puasanya, Bu. 1 hari itu wajib dikodok. Besok ibu puasa kodok. Menggantikan yang berapa tahun lalu tuh. Bukan kodok aja, wajib ditambah fidyah kelipatannya. Kalau puasa yang dikodok puasa setahun yang lalu, ya, maka fidyahnya 1 mud 1 hari. Kalau puasa yang dikodok puasa 2 tahun lalu, maka fidyahnya 2 mud 1 hari. Berlipat dia. Nah, itu dia. Makanya belajar fikih itu perlu, fikih puasa. Supaya apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat. Kita menyangka puasa kita nggak batal, padahal secara fikih hukumnya batal. Ya. Kita menyangka puasa kita batal, ternyata tidak batal. Contohnya, mimpi basah di siang Ramadan. Ya, dia tidur siang kemudian dia mimpi basah. Inzal, keluar mani. Maka dia junub. Yang ditanya puasanya batal apa tidak? Puasanya tidak batal karena khurujul maninya karena sebab ihtilam, mimpi basah. Karena dia nggak paham, nggak ngaji, akhirnya dibatalkannya puasanya karena dikiranya karena sebab keluar mani puasanya batal. Kan sayang itu. Dan itu juga pernah terjadi. Ada orang nanya sama saya, ya, "Tuan, ya saya mau nanya, saya tadi tidur siang mimpi basah. Ya, ketika mimpi basah ya tahulah inzal, khurujul mani. Maka yang mau saya tanya, saya junub enggak?" Ya kalau inzal ya junub. Nah, yang kedua, puasa saya batal apa tidak? Kalau inzalnya karena mimpi basah, ihtilam, puasanya nggak batal. Saya jawab. Serius? Iya. Ada kitabnya? Oh banyak, saya bilang. Mau kitab apa? Oh gitu pula ya, nggak batal. Sayangnya udah kubatalkan pula puasaku nih, katanya. Ya, udah apa? Makan nasi. Marah-marah lah saya. Ya, kalau kata orang Medan, cabutlah kau sana, sial awak jumpa kau, kan gitu kan. Maunya nanya dulu. Ini dibatalkannya dulu, puasa udah kenyang perutnya, baru dia datengin kita orang, nanya sama kita, batal nggak puasanya? Ya ngapain, orang udah dibatali puasanya, ngapain nanya lagi? Gara-gara apa? Itu tadi, ya, nggak belajar fikih puasa. Ibu-ibu yang hadir ini, insya Allah ini jadi bekal kita nanti untuk menjalani ibadah kita, ibadah puasa kita. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, buka halaman ke-7. Hukum-hukum puasa. Hukum puasa bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ada kalanya puasa hukumnya wajib, seperti puasa Ramadan. Ada kalanya puasa hukumnya sunnah. Sunnah itu terbagi 3 dia nanti. Ya, sunnah yang berulang setiap tahun, semisalnya puasa Muharram. Ya, puasa Muharram itu setiap setahun sekali atau gimana, Bu? Ya, setahun sekali di bulan Muharram. Nanti di bulan Syawal ada nggak puasa 6 hari di bulan Syawal? Ada. Setahun sekali enggak? Setahun sekali, namanya puasa sunnah yang berulang setahun sekali. Nah, ada puasa sunnah yang dia berulang sebulan sekali, tiap bulan berulangnya. Contohnya apa? Puasa Ayyamul Bid. Puasa yang dilakukan setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Jadi setiap bulan, masuk bulan Rabiul Awal, pada tanggal 13, 14, 15 sunnah puasa, namanya puasa Ayyamul Bid. Masuk ya bulan Rabiul Tsani, puasa lagi tanggal 13, 14, 15, namanya puasa Ayyamul Bid. Jadi itu namanya puasa yang dilakukan setiap bulannya. Nah, ada juga puasa yang dilakukan, puasa sunnah yang berulang setiap minggu, setiap pekan. Apa contohnya, Bu, kira-kira? Nah, itu bagus. Puasa Senin Kamis itu berulang setiap minggu. Nah, itu adalah puasa yang hukumnya sunnah. Nah, kemudian ada puasa yang hukumnya makruh, yaitu pada hari Jumat atau Sabtu atau Ahad dengan bersendirian pada harinya.
Misalnya gini, ada orang puasa sunnah, tapi puasa sunnahnya di hari Jumat saja, maka itu hukumnya makruh. Atau dia puasa sunnah di hari Sabtu saja, itu juga hukumnya makruh. Atau dia puasa sunnah di hari Ahad saja, maka juga hukumnya makruh. Supaya tidak makruh gimana caranya? Kalau lah memang kebetulan puasa di hari Jumat, maka ditambah dengan hari lainnya. Misalnya puasa di hari Sabtu juga, supaya tidak jadi makruh. Kemarin nisfu Sya'ban bertepatan pada hari Jumat. Nah, berarti puasanya misalnya dia mau puasa di hari Jumat itu nisfu Sya'ban. Supaya tidak makruh, harusnya di hari Sabtu atau Minggu dia puasa lagi. Paham Bu ya? Harusnya. Atau kalau sebelumnya memang sudah puasa Senin Kamis, kemudian dia puasa di hari Jumat sebagai puasa nisfu Sya'ban tadi, itu tidak makruh lagi. Jadi puasa yang makruh menyendirikan puasa di hari Jumat, hari Sabtu saja, hari Jumat saja, hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Tapi kalau didampingi dengan hari yang lain tidak makruh lagi. Misalnya dia puasa di hari Jumat, kata kawannya, kau puasa hari Jumat? Iya. Puasa apa kau? Puasa sunnah mutlak katanya. Makruh. Kau hari Senin Kamis puasa enggak sebelumnya? Enggak ada katanya. Nah kalau gitu supaya enggak makruh, kau Sabtu besok puasa lagi. Jadi minggu itu 2 hari kau puasa. Jadi enggak makruh dia puasanya di hari Jumat itu tadi. Nah, paham ya? Yang keempat, ada kalanya puasa itu hukumnya haram. Di antara puasa yang hukumnya haram apa? Puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suami. Nah, jadi ibu-ibu kalau mau puasa sunnah, wajib hukumnya minta izin dulu dengan suaminya. Dengan suaminya sendiri, bukan suami orang. Ya, ya, wajib. Kalau ibu puasa sunnah tidak minta izin dengan suami, maka haram hukumnya. Ya, ini jarang kita sadari, jarang. Ya, jadi kalau mau puasa nanti misalnya di bulan Syawal, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu Bu tidak harus berturut-turut. Boleh dilakukan puasa 6 di bulan Syawal itu dilakukan apa namanya? Selang-seling. Yang penting masih dilakukan di bulan Syawal. Misalnya hari Seninnya ibu puasa, ya, hari Kamisnya puasa, niatnya puasa Syawal. Udah minggu tuh cuma hari Senin Kamis itu aja puasa. Masuk minggu kedua puasanya Senin Kamis lagi, tapi niatnya puasa sunnah Syawal, boleh, nggak masalah. Nah, jadi tidak harus berurut-urut untuk puasa sunnah Syawal 6 hari itu, tidak harus berturut-turut. Yang penting masih dikerjakan di bulan Syawal. Nah, jadi semisal ibu mau puasa sunnah, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, sunnah apa wajib? Sunnah. Minta izin dulu dengan suami. Kalau yang belum nikah nggak perlu minta izin dengan siapa-siapa, ya, minta izin sama ayang bebnya, ya. Yang boleh nggak adik besok puasa sunnah? Datang ayangnya nggak boleh katanya. Siapa pula dia melarang-larang orang belum halal, kan gitu kan? Nah, apa mesti juga minta izin sama orang tua? Nggak mesti. Ya, jadi kalau yang masih jomblo, tak perlu minta izin kalau puasa sunnah. Nah, baik. Kadang ada cowok terlalu lebay, belum jadi suami aja udah ngelarang-larang ngaji. Ya kan ada kayak gitu kadang. Kemana kau? Katanya. Pengajian di mana? Majelis Taklim Al-Fatih. Awas kau ikut ngaji minggu depan lagi, ya putus kita katanya. Kalau awak jadi ceweknya tuh, udah putuskan aja lah deh. Majelis Taklim Al-Fatih banyak kok penggantinya kan gitu. Gitu aja kok repot. Ya. Orang belum jadi suami udah ngelarang-larang. Kalau yang dilarang yang nggak bau, yang nggak baik, bagus. Ini ngaji, pengajian, ya dilarang-larang itu kan nggak bener itu. Putusi aja kayak begitu. Tenang, nanti kalau apa jangan bingung. Ya, telepon Ustadz Ferry biar cepat dicari pengganti. Banyak stok Ustadz ya. Ustadz Ferry pun mau apa enggak? Jangan, satu aja Ustadz, jangan banyak-banyak. Ya, satu aja. Satu itu bahagia. Kalau satu bahagia apalagi 2. Cocok Pak kira-kira. Tadi sebelum ngaji, ya, saya lagi duduk-duduk ngobrol sama istri. Ya, istri saya bilang, ya sekarang banyak kali fans saya cewek-cewek. Ya, kenapa rupanya? Saya bilang, iya, ya, cewek-cewek itu banyak kali fansnya, cantik-cantik pula itu katanya. Ya kenapa rupanya? Saya bilang, namanya orang mau ngaji. Lagian pun saya memang masuknya ke anak-anak muda kan gitu kan ya, karena yang sering saya bahas perkara-perkara anak muda. Nah, jadi saya bilang
Iya kan bahaya itu loh, bahaya. Kenapa? Ya harusnya ayah bersyukur sama Allah Ta'ala udah punya bunda. Karena ayah bersyukurlah sama punya bunda, yang udah punya istri seperti bunda, makanya mau ditambah Allah nikmatnya. Kan ada dalilnya. La in sakartum la azidannakum. Saya katakan, kalau kita bersyukur pasti ditambah Allah nikmatnya. Nah, mungkin itulah tanda-tandanya makan banyak. Fans-fansnya cewek-cewek, anak-anak muda. Diam aja lah dia. Awak pun langsung gigi lah, takut kena lempar, ya kan? Ya kan betul. La in syakartum la azidannakum. Nah, makanya bapak-bapak bersyukur udah punya istri sekarang. Ya kalau cewek cerewet disyukuri aja. Dengan disyukuri itu mana tahu ditambah Allah Taala. Ya dalilnya kan jelas. La in syakartum la azidannakum. Ya Allah. Ya enggak, kita mazhab satu aja mazhabnya. Ya, karena belum ada celah. Nah, udah. Baik, jadi ada kalanya puasa itu hukumnya haram. Kapan itu puasa dihukumi haram? Puasanya seorang wanita yang sudah punya suami bila tidak izin dengan suaminya untuk melakukan puasa sunnah, maka puasa sunnahnya dihukumi haram. Bahkan kalau misalnya ketika malam minta izin, bang, aku besok puasa sunnah ya. Puasa sunnah apa kau? Lagak kali mau puasa sunnah, puasa Ramadan aja enggak, katanya kan, kata suaminya. Enggak bang, saya mau puasa sunnah. Ya udahlah, puasalah sunnah lah engkau besok. Tiba-tiba siang harinya si suami pulang kerja, ya dek, ya ngajak ke Firosh. Ke Firosh itu tahu kemana? Bukan ke Medan Mall, ya. Suaminya ngajak ke Firosh, ya ngajak ke kamar, ya ngapain? Gak usah diteruskan ceritanya, sama-sama tahu lah kita. Cemana hukumnya? Wajib dibatalkan puasa sunnah itu, ya. Nah, kalau tidak dibatalkan puasa sunnahnya, dia termasuk istri yang nusyus, istri yang durhaka kepada suami. Ya, apa dampak istri yang durhaka kepada suami? Suami nggak wajib memberi nafkah kepada istrinya yang nusus tadi sampai istrinya meminta maaf kepada suaminya. Ya, sampai hati suaminya ridho kepada istrinya. Hati-hati bu. Ya, nah, makanya kata Nabi di neraka itu banyak penghuninya perempuan. Kenapa di neraka banyak penghuninya perempuan? Karena sedikit perempuan yang mampu berterima kasih kepada suami. Itu dia. Iya kan Pak? Salah kita satu, ya, tapi kebaikan kita 1000, salah kita 1. Dibilangnya kita nggak pernah berbuat baik kepadanya, betul nggak tuh? Nah, itulah sifat perempuan. Dah, kita lanjut. Nah, jadi bu ingat ya, kalau mau puasa sunnah harus minta izin suami. Yang belum punya suami, nah, nggak usah minta izin siapa-siapa ya. Minta izin sama ayang bebnya pun nggak usah ya. Baik, buka halaman 8. Syarat puasa. Syarat puasa ada 4 di situ. Cuma tidak semuanya kita bahas. Yang pertama, yang nomor 3 langsung. Syarat puasa, syarat wajib puasa adalah puasa, yaitu puasa untuk puasa. Puasa di situ maksudnya adalah mampu. Kitab ini kan bahasa Arab Jawi. Ya, nah, saya pun bingung kok saya bisa nyusun kitab Arab Jawi ini, nggak tahu saya. Nah, biasa saya buat kitab Arab, kitab kuning pakai bahasa Arab. Nah, itu dia. Kuasa itu artinya mampu. Baik puasa pada hissi atau puasa pada syar'i. Nah, syarat wajib puasa adalah orang yang berpuasa tersebut harus mampu untuk berpuasa. Jadi kalau dia tidak mampu berpuasa ya nggak wajib. Nah, berbicara tentang mampu bagi orang yang berpuasa itu ada 2. Mampu secara hissi, mampu secara syar'i. Mampu secara hissi maksudnya bagaimana? Yaitu orang yang berpuasa harus mampu secara hissi. Maksudnya fisiknya, tubuhnya kuat dan mampu untuk berpuasa. Jadi orang tua renta yang sudah sangat tua, usianya sudah 90 tahun misalnya, secara fisik dia sehat, tapi dilihat daripada usianya tidak memungkinkan untuk dia melakukan ibadah puasa, makanya dia boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena sudah sangat tua, walau sehat. Ya kan sehat dia Ustaz. Iya, tapi kan secara fisiknya sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa karena usianya sudah sangat
usia, maka dia boleh tidak berpuasa. Kenapa? Dia tidak mampu secara isi, gitu dia. Jadi kalau dia nggak puasa, apa gantinya? Kalau dia tidak puasa, gantinya harus bayar fidyah. Ya, fidyah itu cemana pula Ustaz? Nah, episode fidyah besok malam kita bahas. Ya, pokoknya kita punya orang tua atau nenek, ya, yang sudah sangat tua, usianya sudah sangat lanjut usia. Walau dia fisiknya, tubuhnya sehat, tapi sudah sangat tua, jangan awak paksa untuk dia puasa. Nak, mama nggak usah puasa ya nak. Loh, kenapa gitu mak? Ini perintah Allah Ta'ala. Iya, mama kan udah tua. Iya kan mama sehat. Ya, kata anaknya, mama kan sehat. Nggak bisa, ini perintah Allah mak. Mama harus puasa. Baru puasa 1 hari mati. Ya. Makanya ngaji. Ya, ngaji supaya nggak salah arah. Jadi boleh dia nggak puasa. Sebulan itu nggak puasa dia, ya memang nggak mampu dia secara hisi untuk berpuasa. Silakan. Cuma diganti dengan apa? Fidyah. Teknis fidyah itu bagaimana? Besok lah. Ini masalah fidyah pakai uang nih banyak nih yang keliru. Ya, kalau sudah keliru berarti tidak sah. Fidyah pakai uang. Di sini berapa rata-rata Ustaz? Satu hari fidyah pakai uang. 10.000, 15.000, betul? Iya. Bayar fidyah pakai uang satu hari 10 atau 15.000, fidyahnya tidak sah. Ya, siapa mau tanggung jawab di akhirat nanti? Siapa mau tanggung jawab di akhirat nanti? Kapok lah itu. Ya. Nah, besok kita bahas. Siapkan besok papan tulis Ustaz. Ya, ya, kalau nggak ada, ini pun kayaknya cantik untuk dilukis. Ya. Nah, disediakan papan tulis besok. Ya. Besar. Jadi supaya kita paham besok BKM kalau bisa lebih banyak yang hadir. Ya, ambil zakat kalau bisa besok banyak yang hadir. Di antaranya lagi penyakitnya gini, ada orang bayar zakat fitrah pakai beras. Udah, ini zakat orang dah. Kemudian ada orang bawa duit. Udah, kau kalau mau bayar zakat fitrah pakai beras, beras ini aja kau beli. Beras orang fitrah tadi dijual. Ini aduh, Masya Allah, tabarakallah. Besoklah pokoknya kita bahas. Nah, nanti sabar. Ya, kalau gitu kenapa diceritakan sekarang? Biar penasaran. Kan gitu. Saya suka buat penasaran orangnya. Jadi orang nunggu-nunggu. Ya, lama kali pun malam kan gitu kan. Nah, mudah-mudahan besok kita ketemu lagi. Ya, kalau bisa lebih ramai. Gerakkan Ustaz Jerry. Nah, jadi itu pertama. Kedua, ada orang sakit yang sakitnya tidak diharap kesembuhannya. Cemana pula orang sakit tidak diharap kesembuhannya? Berarti putus asa lah, bukan gitu maksudnya. Maksudnya ada orang sakit, sakitnya sudah sangat parah. Sehingga kata dokter, Pak, kalau Bapak puasa, sakit Bapak bertambah parah. Pak, kalau Bapak puasa, sakit Bapak akan sulit sembuhnya. Pak, kalau Bapak puasa, saya nggak tanggung jawab, bisa-bisa Bapak kehilangan nyawa. Kalau sudah ada saran dari dokter atau dakwaan dari dokter semisal itu, maka boleh dia tidak berpuasa. Dikodok apa tidak Ustaz? Ya, kalau penyakitnya berkepanjangan maka tidak wajib puasa apapun. Ya, cukup bayar fidyah dia. Misalnya contoh yang paling banyak ditanya orang ini, Ustaz, saya punya penyakit lambung. Sakit lambung, sakit mah. Ya, sakit mah itu kalau kita teliti ada dua macam, sakit akut, sakit mah las. Ya. Sakit mah biasa ya, sakit mah las. Kenapa nggak ngaji kumat mah saya Ustaz? Iya, malas ya, sakit malas. Penyakit mah akut. Ya, itu kalau menurut dakwaan dokter, dia kan nih dekat-dekat mau puasa, orang punya sakit mah, dia berobatlah ke dokter. Dok, coba periksa dok mah saya. Bisa saya nggak puasa tahun ini? Diperiksa sama dokter segala macam, pakai ronsen segala macam atau apalah. Dilihat dokter, Pak, ini sakit mah Bapak udah sangat parah. Kalau sekiranya Bapak berpuasa, ini bisa semakin parah nih sakit mahnya. Bahkan saya nggak tanggung jawab kalau Bapak tetap maksa untuk berpuasa, bisa fatal akibatnya. Nah, udah tahulah kita ceritanya itu kan. Nah, kalau sudah ada dokter ahli yang memvonis seperti itu, maka kita boleh tidak berpuasa. Sebulan itu nggak puasa kita. Bahkan kita tidak wajib mengkodok puasa kita, karena kan kapan-kapan mau puasa pun nggak bisa kan gitu.
Tapi kan usianya masih muda Ustaz, 20 tahun. Sekarang bukan masalah muda tuanya, tapi sakitnya sangat parah sehingga tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi orang yang seperti ini walau masih muda, dia boleh tidak berpuasa dan dia ganti dengan fidyah, bukan kodok. Karena di kodok kan sakit juga dia. Jadi diganti dengan fidyah. Tapi kalau sakit asam lambungnya, kata dokter, "Cemana nih dok, sakit asam lambung saya, sakit mah saya. Bisa nggak saya puasa tahun ini?" "Oh, alhamdulillah Pak, Bapak masih bisa berpuasa. Tapi ketika sahur, ya ini obatnya." Berarti ya dibantu oleh obat. Boleh dia puasa. Bahkan kalau dia nggak puasa berdosa. "Kenapa nggak puasa?" "Bang, aku punya sakit mah." Padahal dokter ahli sudah mengatakan dia bisa berpuasa. Walau ya ditopang dengan obat-obatan, wajib dia puasa. Nah, itu dia. Jadi Ustaz, sakit yang macam mana yang boleh tidak berpuasa? Sakit yang boleh tidak berpuasa kriterianya pertama, sakit yang membolehkan tayamum. Ibu-ibu sakit cacar, itu kan bukan sakit parah cacar tuh kan, tapi nggak boleh kena air kan gitu, harus tayamum. Boleh nggak gara-gara sakit cacar ibu nggak puasa? Boleh, tapi nanti wajib dikodok. Ya. Kemudian kriterianya apa lagi? Sakit yang boleh tidak berpuasa, sakit yang kalau dia berpuasa bertambah lama sembuhnya, atau bertambah lama sakit bertambah lama sembuhnya, atau bertambah parah sakitnya, boleh dia tidak puasa. Jangan pula, "Kenapa tak puasa?" "Ya Ustadz, saya lagi sakit." "Sakit apa?" "Sakit mata." "Sakit mata nggak puasa?" "Kenapa nggak puasa?" "Ya Ustadz, saya lagi sakit." "Sakit apa?" "Sakit gigi." Ya, nggak bisa. Yang lebih parah, "Kenapa nggak puasa?" "Ya Ustadz, sakit kali hatiku," katanya gitu ya. Gara-gara sakit hati nggak puasa dia. Nggak bisa. Jadi nggak sembarangan sakit maksudnya. Tidak semua sakit membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Nah, jadi syarat wajib puasa bahwa orang yang berpuasa harus mampu berpuasa. Kalau tidak mampu puasa, tidak wajib puasa. Maka ada pembahasan di halaman 9 di Syahdan nomor 1, pekerja berat seperti pekerja bangunan. Nah, misalnya itu kan, itu dilema itu. Bagaimana puasanya pekerja berat seperti pekerja bangunan? Kalau dia puasa, otomatis dia tidak bisa bekerja. Kalau dia bekerja, otomatis dia tidak bisa berpuasa. Solusinya bagaimana? Nah, begini. Pekerja berat seperti pekerja bangunan, yang mana pekerjaan tersebut adalah satu-satunya jalan dia untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan penghasilan. Dia nggak punya penghasilan lain selain dari kerja bangunan. Ya. Maka kalau sekiranya dia memilih berpuasa dan tidak bekerja, maka terancamlah daripadanya nafkah untuk keluarganya. Paham ya Bu ya? Nah, kalau dia memilih bekerja karena butuh nafkah, akhirnya terbengkalai apanya? Puasanya. Dilema nih. Jawabannya begini. Kalau sekiranya pekerja bangunan tadi ya, untuk mendapatkan nafkahnya jalan satu-satunya hanya kerja bangunan itu, nggak ada penghasilan lain, maka orang semisal ini boleh tidak berpuasa. Jelas? Aliran sesat nih, ya Ustaz nih. Masa puasa nggak puasa dia katanya. Dengerin dulu, ya dengerin dulu. Ya, main sesat-sesat aja zaman sekarang nih. Ya, semua. Oh ini Ustaz sakit jiwa katanya kan gitu kan. Dia nggak tahu masalah, tiba-tiba ada divonis kayak gitu. Gini, dia boleh tidak berpuasa dalam arti dia mengambil rukhsah, mengambil keringanan, mengambil dispensasi ya untuk tidak berpuasa dengan syarat malam hari tetap niat berpuasa, ketika sahur tetap ikut makan sahur. Artinya dia tetap berpuasa, cuma sampai jam berapa ketahanan tubuhnya, ya udah dia buka. Ya, misalnya malam dia niat puasa, ya sahur dia ikut sahur, ya memang puasa lah berarti dia. Jam 9 pagi karena kebetulan ngecor 3 lantai, ya dapat dibayangkan tentu bawa beko pun udah gini-gini itu kan.
Pak Ustadz, cemana nih Pak Ustadz? Baru jam 9, ya saya udah nggak tahan Pak Ustadz. Ya udah nampak kunang-kunang tuh. Padahal serela kali dan nengok kelapa muda kan gitu kan. Alibi dia nampak kunang-kunang. Ya enggak, serius nih. Ya. Cemana nih Ustadz? Boleh nggak saya buka sekarang? Ya karena kalau saya lanjutkan nih puasa saya jamin khawatir nanti saya nggak bisa kerja nih. Maka jawabannya silakan berbuka di jam 9 pagi tadi. Niatnya apa? Ya Allah, sengaja aku niat berbuka karena mengambil rukhsah. Silakan buka, makan, minum. Gak berdosa kan Pak Ustadz? Tidak. Tapi di luar Ramadan nanti dikodok. Cuma kan sekarang masalahnya pekerja bangunan nih dari malam memang udah niat nggak puasa. Ya kan? Ya dari malam memang sudah niat nggak puasa. Jadi jam 7 pagi udah ngopi, udah ngerokok. Kan gitu. Loh Le, orang puasa? Orang, nanti mengecor katanya. Nah ini yang salah. Sebetulnya pekerja berat adanya dispensasi di dalam syariat. Cuma karena nggak mau ngaji itu tadi, makanya mereka nggak tahu. Ya. Nah, jadi kalau ada kawan-kawannya pekerja berat, petani misalnya, kan gitu. Memanen padi harus di bulan Ramadan, kebetulan kalau nggak dipanen di bulan Ramadan khawatir dimakan hama, rusak hasil panennya. Nah, beres termasuk pekerja berat nggak kira-kira itu Ustaz? Ya, yang tahu misalnya. Hah? Relatif ya. Ya. Kalau memang menurut uruf, menurut ya perkiraan masyarakat termasuk pekerja berat, masuklah dalam bab ini. Ya. Kalau memang pekerja berat, kalau enggak jangan berdosa nanti. Ya. Artinya ada solusi gitu maksudnya. Tapi ingat malam tetap pasang niat. Nawa itu soma godin, tetap niat puasa besok. Keluarga sahur dia sahur, artinya kan tetap puasa dia. Kalau ketahanan tubuhnya sampai jam 11 ya jam 11 buka. Ya kalau ketahanan tubuh sampai jam 2 siang, jam 2 siang. Ya, kalau jam 8 udah tepar karena ngecor tadi, ya khair, nggak ada masalah. Ini yang salah tuh, memang sama sekali niat nggak puasa, dijadikan alibi pekerja berat Ustadz, makanya saya nggak puasa. Bukan gitu cara penyelesaian masalahnya. Berdosa kalau kayak begitu. Paham ya bapak-bapak ya? Ini jarang dibahas nih. Jangan sok bijak. Kita jadi Ustadz jangan sok bijak. Ada pekerja bangunan tadi datang, Pak Ustadz, saya mau bertanya, mau minta solusi. Oh, kita pun pasang-pasang sok bijak. Iya, mau nanya apa silakan. Ya, gini loh Pak Ustadz, saya kan pekerja bangunan. Ya terus? Iya Pak Ustadz, dilema saya puasa nih. Loh kenapa rupanya? Kalau saya puasa saya nggak bisa kerja Pak Ustadz. Sementara kerja bangunan itulah nafkah saya satu-satunya untuk anak bini saya. Nah kalau saya pilih kerja saya nggak bisa puasa. Nah itu dilema saya cemana Pak Ustadz? Saya nih Pak Ustadz. Taunya saya Ustadz, saya ini orang banyak dosa kan gitu kan. Oh kata Ustadznya begini, puasa itu perintah Allah tidak? Iya Pak Ustadz, perintah Allah. Wajib nggak? Wajib. Kalau kau tahu puasa itu perintah Allah, ya udah tahulah kau jawabannya. Kan gitu. Oh berarti saya pilih puasa aja ya Pak Ustadz. Ya. Dan saya nggak usah bekerja ya. Iya. Ya, harus wajib ikut perintah Allah. Ya. Jadi rezeki nafkah saya, yakin nggak rezeki yang memberikan Allah Ta'ala? Kata Ustadznya, yakin Pak Ustadz. Ya udah, jalanin katanya, laksanakan. Akhirnya si tukang bangunan tadi ikut saran Ustadz tadi. Ya, hari pertama masih aman Bu, senyum-senyum, enak ya Bang, hari pertama puasa buka sama. Hari kedua masih senyum, masuk hari ketiga muka bini pun udah peta. Ya, hari keempat, ya. Nah, piring gelas sudah berterbangan aja. Masuk hari kelima, bini pun udah hilang sekalian. Gara-gara apa? Ustadznya nggak bijak. Nggak bijak. Maaf ya kalau ada ustadz-ustadz di sini, bukan kita nyinggung, enggak. Ini sebatas gambaran lah bahwa kita orang yang sering dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat, kita harus punya sikap bijaksana. Dan kata para ulama, kebijaksanaan itu nggak akan bisa kita peroleh kalau tidak dilandasi ilmu. Jadi kalau mau jadi orang bijaksana, banyakin ilmu. Insya Allah bijaksana. Ya, bijaksana, jangan kebijaksinian. Enak
Enak Ustadz itu jawab begitu. Kenapa? Ya dia nggak mikir. Ya keluarganya si pekerja bangunan tadi kalau nggak kerja kira-kira di mana nafkahnya. Maunya dia mikir. Kecuali dia mau kasihnya, ini saya ada rezeki 1 juta, ini kau pergunakan untuk di bulan Ramadan, gak usah mikir-mikir baju raya, yang penting puasa kau bisa. Itu bagus. Ini enggak, ya disuruhnya puasa nggak usah kerja, akhirnya ya rusak rumah tangga orang. Kalau Ustadz itu enak, setiap habis ceramah tarawih dapat amplop, ya kan? Ya nggak mikir. Pedes sekali Ustadz nih bah, ya. Supaya kita terbuka pikiran kita. Ya, khusus Ustadz. Nah. Kalau nggak tahu jangan dijawab, nanya sama yang tahu. Walau kita Ustadz, jangan malu untuk bertanya kepada teman kita yang lebih alim. Kadang itu tadi, udah Ustadz nggak mau ngaji, gengsi, kan gitu kan? Ya, udah kondang nggak mau ngaji, gengsi. Apa yang digengsikan? Problem masyarakat yang kita hadapi banyak. Kita dimintai pertanyaan oleh jamaah-jamaah. Kalau kita nggak ngaji mau jawab pakai apa? Menurut pendapat saya, kejadian Ustadz, ada ibu-ibu punya melihara ayam, ayamnya mati ditabrak kereta. Ditanya sama Ustadznya, Ustadz saya mau nanya, tadi sebelum saya datang perwiritan ayam saya mati Pak Ustadz ditabrak kereta. Kira-kira ayam saya itu halal nggak Ustadz kalau dimakan? Dijawabnya apa? Bu, kalau ayamnya masih anget-anget halal Bu. Itu gara-gara gak ngaji ya. Kebanyakan ceramah malas membaca, kebanyakan ceramah malas mengaji, akhirnya ya begitulah. Mengaji di sini udah dibuat Ustadz Ferry di sini sebuah wadah untuk kita belajar bersama ya. Tuan-tuan gurunya Masya Allah, ada Ustadz Rahmat Hidayat ya. Cuma awak yang kaleng-kaleng, alumni Mesir. Ya, bukan selain alumni Mesir, beliau memang atuknya ulama, mu'alim ya, Alam Syah. Ulama, keturunan ulama. Ngajilah, jangan gengsi. Ya, jangan gengsi, udah punya banyak jadwal, udah ceramah ke sana kemari, jangan gengsi untuk ngaji. Lepaskan baju kegengsian itu tadi. Duduk sama-sama dengan jamaah. Kita di Jawa, kita kiai kita ngajar di kelas. Begitu ngaji sama Kiai Maimun Jubair, kiai kita duduk ya bareng kita di bawah. Coba itu, tawadhu enggak orang kayak begitu? Nah, makanya sifat orang berilmu itu tawadhu. Ini awak udah nggak berilmu, tinggi hati. Cengkal pula. Bahasa apa tuh cengkal tuh? Maaf ya, maaf sekali lagi nih. Mumpung ini momennya nih. Ya, BKM nanti selepas Ramadan kumpul. Ya, hari apa ngajinya Ustaz? Malam Rabu kan? Ya, Malam Kamis saya pengen masuk sekarang. Oh, malam Kamis santri ya. Malam Rabu, malam Kamis. Habis Ramadan nanti. Ya, jangan gengsi. Kita nih butuh ilmu. Ya, butuh ilmu kita. Cara sholat. Ini kalau saya tanya ketika sholat, jari telunjuk nih turunnya kapan? Ketika tasyahud. Gak usahlah pertanyaan yang wajib dulu, sunnah aja dulu, kan gitu ya. Jari telunjuk naik Pak Ustadz ketika ilallah. Kapan jari telunjuknya turun? Sebelum salam katanya. Oh keliru lah itu. Jari telunjuk turun ketika sesudah salam. Ketika orang sholat kita perhatikan, jari telunjuknya turun sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid, turun baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah itu kan sederhana tuh maksudnya. Untuk yang sederhana aja nggak kepikir kita makannya ngaji. Insya Allah nanti habis bulan Syawal rame Ustaz. Ya, Insya Allah. Nah, saya pun udah atur waktu lagi supaya bisa fokus ya, tetap rutin sebulan 2 kali di sini Insya Allah. Nah baik, udah jam 10 nih Ustaz. Ya, rukun puasa membatalkan puasa belum? Lewat-lewat sedikit nggak apa-apa lah ya. Kalau ngantuk kali tidurkan aja situ Bu. Cocok tinggi memang Ustaz Ferry, nampak dia orang yang tidur-tidur gitu. Ya, berkah majelis itu banyak. Kalau kita tidur di rumah nggak dicatat kebaikan sama malaikat. Tapi kalau kita tidur di majelis tetap dicatat sama malaikat ahlul khair. Ya, orang-orang baik. Kenapa kumpulnya sama orang baik? Cuma jangan jadikan dalil, udah tidur aja lah. Ya, yang penting pokoknya nggak dapat ilmu nggak apa-apa dah. Yang penting ya dicatat malaikat sebagai kumpulan orang-orang yang baik.
Sekali-sekali nggak apa-apa, kalau sering-sering janganlah. Baik. Nah, kemudian pekerja berat tadi udah selesai itu ya. Nah, kemudian tentang rukun-rukun puasa di halaman 9. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Nanti bisa ibu bapak baca sendiri, langsung saya penjelasan aja supaya hemat waktu ya. Puasa wajib berniat. Di dalam mazhab Syafi'i, niat itu wajib tabiyyid, wajib dipasang di tiap malam. Ya, wajib tabiyyid dipasang di waktu malam. Permulaan memasang niat puasa sejak kapan? Sejak terbenamnya matahari sampai sesaat sebelum terbitnya fajar shadiq, atau sesaat sebelum dikumandangkannya azan subuh. Jadi begitu beduk waktu berbuka, duk 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 duk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu berbuka kita langsung pasang niat untuk besok hari, boleh. Karena permulaan tabiyyid tadi memasang niat di waktu malam sejak terbenamnya matahari sampai sesaat sebelum dikumandangkannya azan subuh. Nah, niat itu wajib setiap malam, tiap malam niat, tiap malam niat, tiap malam niat. Di sini ada nggak Bilal mengingatkan ilmu siam gitu, ada Ustaz ya? Nah, kemarin saya daurah di Batu Bara, ya. Ternyata di sana Bilal nggak ada buat begitu, ya. Nah, ilmu siam rahimakumullah nggak ada. Akhirnya mudah-mudahan Ramadan tahun ini seluruh Batu Bara masjid-masjidnya Bilalnya buat yang seperti itu, karena penting. Kalau tidak begitu nanti jamaah lupa masang niat ya di waktu malam. Nah, hal yang sangat penting di malam pertama sholat taraweh atau malam pertama Ramadan, Bapak Ibu jangan lupa memasang niat puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh sekaligus. Paham? Di malam pertama sholat taraweh atau di malam pertama Ramadan, pasang niat puasa untuk 1 bulan penuh sekaligus. Ikut mazhab Maliki, ya. Cemana lapas niatnya? Di halaman 10 ada yang ditebalkan itu, dalam kurung yang tebal. Coba dibariskan biar saya baca. Nampak Bu? Di halaman 10 di tengah-tengah yang garis tebal dalam kurung itu lapas niat puasa 1 bulan penuh. Nampak? Nawa itu, barisin. Nawa itu sauma jami'i syahri Ramadan. Nawa itu sauma jami'i syahri Ramadan. Haji hissanati taklidan lil imami malikin fardol lillahi ta'ala. Saya ulang, nawa itu sauma jami'i syahri Ramadan, haji hissanati taklidan lil imami malikin fardol lillahi ta'ala. Ada yang lebih pendek lagi dari itu. Nawa itu, barisi lagi, sauma syahri Ramadan kulluhu taklidan lil imami malikin fardol lillahi ta'ala. Nah, itu dia lafaz niatnya yang agak pendek. Ustaz, kalau bahasa Indonesia boleh? Boleh, silakan dicatat bahasa Indonesianya. Sengaja aku niat puasa. Sengaja aku niat puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan seluruhnya atau semuanya, atau pakai bahasa kita sendiri pun bisa. Sengaja aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh gitu, ya kan? Nah, pakai bahasa kita sendiri tuh berarti kan nggak formal-formal kali dia. Ya, sengaja aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh tahun ini, ya, mengikut Imam Malik. Ya, kita kan mazhab Syafi'i Ustaz, itu kan mazhab Maliki. Nah, nanti saya jelaskan. Ya, pakai bahasa Indonesia saja boleh. Sengaja aku niat puasa, ya, bulan Ramadan 1 bulan penuh di tahun ini
mengikut Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala, ke bahasa Indonesia aja. Nah, tadi kan bahasannya gini, di malam pertama ya sholat tarawih atau malam pertama puasa Ramadan, malam pertama puasa Ramadan ya, jangan lupa masang niat untuk puasa 1 bulan penuh sekaligus. Kenapa harus begitu? Karena seandainya di salah satu hari di bulan Ramadan ada yang kita lupa berniat di malamnya, misalnya di Ramadan ke-10 ya, bapak ibu lupa masang niat di waktu malam, begitu siang jam 10 pagi baru teringat dia, astagfirullah, lupalah pula aku tadi malam masang niat puasa. Loh kok bisa lupa Wak? Iya, tadi malam aku nggak sholat taraweh katanya di masjid ya. Biasa kan kalau sholat taraweh di masjid atau musola, Bilal kan ngingetkan gitu kan, jadi aman. Ini aku nggak sholat taraweh di masjid, makanya lupa aku pasang niat. Menurut mazhab Syafi'i puasa dia sah atau enggak? Enggak sah ya. Menurut mazhab Syafi'i puasanya dihukumi tidak sah. Akan tetapi bila di malam pertama dia sudah pasang niat puasa untuk 1 bulan penuh, maka puasanya tetap dihukumi sah menurut mazhab Maliki. Itu fungsinya tadi ya. Jadi fungsi pasang niat di malam pertama sebulan penuh agar apa? Barangkali kalau kita lupa berniat di malam hari pada salah satu hari di bulan Ramadan, puasanya tetap dihukumi sah karena taklid kepada mazhab Maliki tadi. Itu fungsinya. Jadi kalau semisalnya gini, loh kok bisa lupa Wak pasang niat tadi malam? Iya, tadi malam saya lupa sholat taraweh, nggak sholat taraweh saya, makanya saya lupa pasang niat malam. Akhirnya ditanya, Wak, waktu malam pertama sholat taraweh atau malam pertama bulan Ramadan, Wak ada masang niat puasa 1 bulan penuh enggak? Ya, kata Wak tuh, itulah aku yang lupa. Ya, padahal udah diingatkan waktu daurah di tempat Ustadz Ferry kemarin. Lupa aku, namanya udah tua katanya. Nah, kalau kayak gitu puasanya dihukumi tidak sah. Dia wajib mengqadha puasanya. Ya, tapi ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu ini jarang dibahas di kitab-kitab. Kalau mazhab Hanafi pasang niat di waktu siang boleh, walaupun puasa wajib. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Tadi kan kejadiannya jam 10 dia baru ingat. Ya, baru ingat belum pasang niat di waktu malam. Kemudian ditanya di malam pertama sholat taraweh, Wak ada masang niat puasa sebulan penuh? Enggak juga, lupa aku. Ya udah Wak, sekarang mumpung belum zuhur, belum zawal, Wak pasang niat sekarang. Ikut mazhab Hanafi. Kemana niatnya? Sengaja aku niat puasa Ramadan hari ini ya, mengikut kepada Imam Abu Hanifah fardu karena Allah Ta'ala, puasanya masih sah. Gitu dia. Nah, kemudian kalau ditanya, Wak ada masang niat enggak Wak waktu malam pertama itu Wak sholat tarawih? Ada. Sebagaimana yang disampaikan daurah kemarin aku buat. Nah udahlah Wak, nggak apa-apa Wak, puasa Wak tetap sah. Nah, jadi kesimpulannya Bu, malam pertama sholat tarawih jangan lupa pasang niat puasa untuk 1 bulan penuh. Cemana niatnya, bahasa Arabnya di kitab ada, bahasa Indonesia tadi sudah saya sebutkan ya. Cukuplah agaknya. Besok kita sambung hal yang membatalkan puasa, sekaligus bahas masalah teknis video.